Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa TVRI Riau. Dimanapun Anda berada, saya Berlian Novriandi akan membersamai waktu Anda dalam 60 menit ke depan pada program acara Dialog Riau Cemerlang, edisi Jumat 25 Februari 2022. Dapat diketahui bahwa Pekan Olahraga Provinsi Riau ke-10 tahun 2022 akan diselenggarakan pada akhir tahun 2022 ini. Lantas, kita ingin tahu bagaimana kesiapan dari tuan rumah, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi, yang menjadi tuan rumah Porprov Riau ke-10 tahun 2022 ini. Dengan tema pembahasan kita pada hari ini, yaitu Kabupaten Kuantan Singingi siap menggelar Porprov ke-10 Riau 2022. Dan untuk membahas tema ini, kami telah mengundang narasumber di Studio 2 TVRI Riau, yaitu Sekretaris Daerah Kabupaten Kuancing, Haji Dedi Sambudi SKM MKes. Selamat sore, Pak Sekda. Selamat sore. Kabar baik hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Baik, pemirsa, sebelum kita memasuki pembahasan, tentunya TVRI Riau selalu mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker, menjaga jarak, kemudian mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir, dan tentu juga untuk tetap mengikuti anjuran dari pemerintah, yaitu vaksinasi COVID-19. Baik, kita langsung ke pembahasan dengan tema kita pada hari ini, yaitu Kuansing siap menggelar Porprov Riau tahun 2022. Untuk membahas ini, saya ingin memulai terkait bagaimana kesiapan dari tuan rumah sendiri dari Kabupaten Kuantan Singingi. Silakan, Pak Sekda. Terima kasih Mas Berlian ya. Ya. Tahun 2022 ini memang Kabupaten Kuansing sudah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Riau ke-10 tahun 2022, dan tentunya ini sebuah kehormatan bagi kami masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, yang mana tentunya suatu kebanggaan juga Kuansing ditunjuk sebagai tuan rumah, dan kami tentunya akan berupaya bagaimana kedepannya penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi tersebut bisa kita sukseskan ya. Dengan luas wilayah di Kuansing hampir 7.000 km dan jumlah penduduk yang banyak ya, 350.000. Tentunya ini merupakan potensi bagi kita untuk bisa menyelenggarakan Porprov dengan baik. Jadi dari secara letak geografis berarti yang dijelaskan oleh Pak Sekda sendiri, lantas bagaimana dari respon masyarakat dari Kabupaten Kuantan Singingi sendiri terkait Kuansing menjadi tuan rumah di Porprov Riau? Saya kan baru 1 bulan nih, hari ini pas 1 bulan saya dilantik selaku sekretaris daerah, dan saya melihat antusias masyarakat ya untuk terlibat di dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Porprov ini sangat luar biasa. Dan mereka banyak yang memberikan atensi khusus kepada kami selaku Ketua PB Porprov sejauh mana persiapan yang sudah kami lakukan. Dan alhamdulillah hari kemarin saya dengan tim sudah berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah Provinsi ya, Pak SF Arianto, terkait dengan pembiayaan penyelenggaraan untuk Porprov tersebut yang selama ini menjadi tanda tanya bagi Pemda Kuansing. Dan kemarin kita sudah dapat jawabannya bahwa Pemda Provinsi Riau akan mengucurkan dana untuk penyelenggaraan tersebut. Akan mengucurkan dana. Ya. Kalau boleh kita tahu ada berapa anggaran yang akan disediakan untuk Porprov sendiri? Berdasarkan hasil pembahasan kita, lebih kurang 15 miliar akan dikucurkan untuk beberapa bidang ya, mulai dari protokoler, persiapan pembukaan acara, kemudian ada bidang kesehatan, publikasi, bidang semuanya. Itu 15 miliar itu sudah termasuk dari pembinaan dari atlet sendiri atau bagaimana? Oh, beda, ini biaya penyelenggaraan. Kalau untuk pembinaan atlet itu kan dikembalikan ke Pemda masing-masing melalui dana hibah ke KONI. Tadi Pak Sekda sempat mengatakan dari atensi khusus dari masyarakat. Atensi khusus seperti apa yang diberikan masyarakat terhadap Porprov ini? Ya, atensi khususnya salah satunya dengan mereka ikut ya, terlibat di dalam penyiapan venue-venue, baik dari segi
penjagaan venue yang sudah kita siapkan, yang sudah dibangun. Kemudian saya juga minta kepada masyarakat, jika kita ingin mensukseskan, salah satunya kan dengan kegiatan vaksinasi. Dan alhamdulillah vaksinasi di Kuansing itu kan meningkat setelah kami mengadakan persuasif kepada masyarakat, ya, edukasi kepada masyarakat agar mereka mau divaksin. Itu kan dukungan yang luar biasa, karena kalau cakupan vaksinnya di bawah 70% kan kita nggak juga bisa ngadain porprov nanti. Ya baik, betul. Jadi kalau dikatakan sekarang sudah Februari nih Pak Sekda, dari sebelum Februari ini sudah berapa lama di awal mulainya dilakukan persiapan untuk porprov ini? Kalau persiapan atlet saya rasa sudah berlangsung lama ya, dilakukan oleh KONI. Tapi untuk persiapan panitia juga sudah lama, tapi kemarin kami baru membuat sekretariat. Karena saya baru 1 bulan dan kemarin sudah saya tugaskan Kadisdik dan beberapa panitia porprov untuk membuka sekretariat kita di Jalan Lintas Utama Teluk Bantan, di bekas gedung SRDP. Dan saya sudah minta izin kepada Pak Gubernur. Dan Pak Gubernur merespon, silakan dipakai selagi untuk kepentingan kita menyelenggarakan porprov. Berarti ada kerjasama juga akan dilakukan dari pemerintah sendiri. Insya Allah dukungan semua pihak, Pak. Kita berharap porprov ini akan terselenggara dengan baik. Baik, dimulai dari awalnya dicanangkan ini porprov ini Pak Sekda. Sudah berapa persen nih persiapan sampai bulan ini? Kalau persiapan atlet ya, kalau atlet sendiri di Kuansing saya rasa sudah dilakukan pembinaan melalui cabur-caburnya masing-masing. Renang, sepak bola, taekwondo, silat dan sebagainya, itu saya rasa sudah dilakukan oleh masing-masing cabur. Kemudian untuk persiapan venue, kita juga sudah membangun beberapa sport center, kemudian beberapa fasilitas olahraga, misalnya di Kebun Nopi. Kemudian juga kita sudah mempersiapkan juga beberapa gedung SMK ataupun SMU atau sekolah-sekolah yang bisa kita manfaatkan gedung serbagunanya. Ini tentunya akan mendukung dalam pelaksanaan porprov tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan porprov. Memang ada beberapa venue yang sedang dalam proses pengerjaan. Ada beberapa venue. Oke. Itu dari segi sapras lah kita katakan Pak, ada beberapa venue. Lantas ada berapa venue yang sudah diselesaikan sampai hari ini? Kalau venue-nya ada sekitar, dia kan ada satu venue bisa 2-3 cabur ya kan. Jadi yang sudah selesai ada gedung sport A, B, kemudian Kebun Nopi. Saya rasa ada 15-an venue yang sudah kita selesaikan. Dan kita juga berharap ada beberapa gedung sekolah juga yang harus kita lengkapin fasilitasnya. Misalnya di gedung SMK Pintar, kemudian di SMU di Teluk Bantan, SMU 1 atau SMU berapa itu kemarin. Dan ini dalam koordinasi dengan Dinas Pendidikan Provinsi, karena untuk SMU kan kita harus minta izin ke provinsi, tapi kedepannya pasti akan kita penuhi standar daripada venue pertandingan. Baik, tadi terkait persiapan atlet tadi yang sempat disinggung oleh Pak Sekda sendiri. Dari persiapan atlet, kita ingin tahu ada berapa atlet yang mengikuti porprov ini Pak Sekda? Ya, dari data yang sudah kami terima, kita kan kemarin minta ke masing-masing cabur untuk menginventarisir. Dari Bengkalis berapa untuk cabur tinju misalnya. Kemudian dari Pelalawan, untuk tenis mejanya berapa. Dan kita sudah rekap kemarin, kalau tidak salah, hampir 500-an juga atletnya. Hampir 500-an untuk 27 cabur. Sebanyak 27 cabur. Ya. Belum lagi ada pelatih. Ada nanti mungkin asisten pelatihnya, ya kan? Ofisialnya, tim pendukung, baik tim medisnya dan sebagainya. Saya rasa 1000-an nih. 1000-an ada? Ada 1000. Baik. Prediksi kami. Kurang lebih 1000 prediksi ya, 1000. Lantas menampung mereka yang sebanyak itu bagaimana tuh Pak Sekda? Ya, mungkin Kuansing sama daerah lain kecuali Pekanbaru ya. Fasilitas pemondokan mungkin hampir sama. Baik di Kampar, di Kepulauan ataupun di kabupaten kota lain. Ya. Memang kita akan memaksimalkan dulu fasilitas hotel atau wisma yang ada di Kuansing, dan kita kemarin sudah sosialisasi dan sudah didata beberapa hotel atau pemondokan, dan jika memang nanti jumlah kamar berkurang, kita akan minta bantuan kepada warga masyarakat agar bisa mendukung
dalam hal menyiapkan kamar baik bagi atlet di dalam Kuansing maupun atlet dari kabupaten kota lainnya. Tentunya dengan standar yang sudah kita sepakati dengan standar Perbub ya, sewa kamar dan sebagainya. Jadi ada melakukan penyediaan tempat, fasilitas hotel. Itu Ya. fasilitas hotel itu ada berapa hotel yang kira-kira yang bisa mencukupi di Kabupaten Kuansing itu? Kalau hotel kan saya katakan tadi nggak cukup tuh. Nggak cukup ya? Ya nggak cukup tuh ya. Tapi kita akan upayakan rumah-rumah penduduk yang layak, yang bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi bukan kamarnya saja ya, bukan kamar rumah penduduk saja, tapi bagaimana kita siapkan juga penghuni rumah tersebut juga bisa memberikan pelayanan. Maksudnya itu pelayanan sesuai dengan standar rumah tangga ya kan, bukan standar hotel. Yang penting peserta, atlet maupun kontingen lain yang datang itu merasa nyaman di Kuansing. Merasa nyaman di Kuansing. Ya. Lantas respon dari warga yang mungkin di rumahnya akan ditempati oleh para atlet. Pasti ada warga yang mungkin keberatan. Oh, ini di masa pandemi ini bagaimana ini? Nah, responnya bagaimana? Kita mencari ataupun mendata rumah yang memang warganya mau yang memang mau untuk welcome. Ya, mau memberikan bantuan untuk menyediakan rumah. Bantuan itu kan bukan gratis juga kan, nanti kan dibayar sesuai dengan standarnya. Jadi selain disediakan hotel, juga disediakan juga rumah mungkin yang dihuni oleh masyarakat untuk ditempati oleh para atlet sendiri. Selain itu Pak Sekda, apa yang akan dilakukan persiapan dari Sapra sendiri, atlet sendiri, apa yang akan dilakukan persiapan sendiri? Ya tentunya kita akan mulai dari seksi acara, mulai dari penyambutan tamu, kapan penyelenggaraan itu dilaksanakan, kemudian acara pembukaan, itu kan perlu latihan khusus, melibatkan seluruh peserta ya. Peserta itu biasanya dari tingkat SMU ataupun tingkat SMP yang sudah kita seleksi. Apa namanya itu ya, acara itu maksudnya untuk opening acara itu. Dan ini kan perlu persiapan yang luar biasa, menggerakkan peserta yang banyak dalam satu waktu kan gitu. Kemudian kita juga akan siapkan tenaga medis. Saya rasa kabupaten kota peserta pasti menyiapkan tenaga medis, tapi menjadi tanggung jawab Kabupaten Kuantan Singingi untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik ya. Jadi kita sudah siapkan beberapa tim medis setiap cabur. Setiap cabur itu misalnya tenis meja ada 2 tim. Kemudian di tinju yang perlu banyak tim karena ini olahraga keras, taekwondo. Ya. Itu tidak cukup dengan 2 tim medis. Ada 3 atau 4 dengan ambulan 2 atau 3 juga. Kemudian kita juga siapkan rumah sakit rujukan. Rumah sakit rujukan, nanti kita akan MOU dengan rumah sakit Arifin Ahmad. Di samping kita juga sudah punya rumah sakit RSUD Teluk Kuantan. Dan kita juga sedang berkomunikasi dengan BPJS terkait dengan asuransi. Apakah nanti akan kita terapkan asuransi BPJS-nya atau asuransi jiwa ya kan? Ini kan jadi perhatian kita juga. Jangan nanti ketika Tapi itu sudah direncanakan sekali untuk sudah kesehatan. Tinggal kita sudah kita jajaki. Tinggal kita mempersiapkan teknisnya seperti apa. Karena dalam waktu beberapa minggu kan, 3 minggu biasanya itu penyelenggaraan. Nah, itu harus kita siapkan asuransi bagi atlet-atlet kita. Akan disiapkan asuransi. Ya, memang sangat diperlukan sekali untuk bagian kesehatan itu ya, Pak Sekda. Jadi untuk Porprov ini Pak Sekda, kita ingin tahu juga di Kabupaten Kuansing sendiri kapan rencananya, kan kabarnya di akhir tahun, kapan rencananya Porprov ini akan dilakukan di akhir tahun itu? Ya, sesuai dengan kesepakatan kita dengan beberapa atau semua KONI yang ada di Riau, ya, seluruh kabupaten kota. Memang merencanakan itu di akhir tahun. Sekitar bulan November atau bulan, ya saya minta November lah. Kalau Desember kita udah sibuk dengan kegiatan akhir tahun kan. Berarti Oktober November. Di antara Oktober dan November. Tapi peluangnya di bulan mana? November kayaknya. Di November peluangnya. Di awal mungkin. Ya, November, karena beberapa kabupaten kota menyampaikan kepada kami bahwa kegiatan mereka itu
baru akan dimasukkan kegiatannya di dalam APBD perubahan untuk mendukung Porprov ini. Sehingga mereka meminta kepada kita untuk menyelenggarakannya di bulan November. Penyelenggaraannya di bulan November. Termasuk juga Kabupaten Kota Singgingi kan. Jadi terkait persiapan tadi dari seksi acara, tadi Pak Sekda belum menyinggung terkait persiapan transportasinya bagaimana. Tentu yang datang dari luar akan datang ke Kabupaten Kuantan Singgingi sendiri, itu bagaimana transportasi yang disediakan itu para atlet? Kalau untuk atlet kabupaten kota datang, tentu itu menjadi tanggung jawab Pemda masing-masing, ya Pemda masing-masing. Tetapi ketika sampai di Kabupaten Kuantan Singgingi, kita nanti akan upayakan akan konsultasikanlah dengan Pemkab terkait ya, terkait dengan transportasi. Biasanya nanti kita akan siapkan beberapa kendaraan dinas Pemkab untuk mendukung operasional transportasi atlet. Dan ini juga sudah kami lakukan. Kebetulan saya dari Kampar kemarin melakukan hal semacam itu, sehingga kita nggak perlu sewa lagi. Jadi seluruh kendaraan dinas kita fungsikan untuk mendukung Porprov tersebut. Kita sesuaikan nanti, misalnya Kuansing kita siapkan 2 kendaraan atau 3 kendaraan untuk mobilisasi atlet sesuai dengan cabur-caburnya. Oke, berarti setiap daerah mungkin ya disediakan transportasi, bukan di setiap cabang olahraga diberikan transportasi fasilitasnya. Ya, nanti kita akan diskusikan. Kita kan ada keterbatasan juga dengan kendaraan dinas kita. Tapi kalau untuk sewa kan nggak mungkin, nggak boleh. Jadi salah satu solusinya ya dengan menyiapkan seluruh kendaraan dinas kita untuk mendukung penyelenggaraan Porprov tersebut. Karena mungkin kalau misalnya tadi yang sesuai yang dikatakan oleh Pak Sekda sendiri, misal dalam satu daerah disediakan kurang lebih 2 mobil. Misalnya tadi gitu. Kalau misalnya memang 2 itu bagaimana nanti tuh Pak Sekda? Ya makanya nanti kalau kita kurang tentu akan kita koordinasikan dengan kawan-kawan di panitia PB Porprov ya. Karena di sana juga ketersediaan kendaraan juga terbatas. Tapi saya rasa Pemkab pengirim atau kabupaten kota pasti juga sudah memikirkan hal yang semacam itu. Jadi kita sifatnya kan mendukung. Mendukung dari operasional Pemkab tamu itu. Menjelang Porprov ini dilaksanakan nih Pak Sekda, apakah dari semua cabang olahraga yang akan mengikuti ini, Porprov ini, apakah ada dari cabang olahraga yang menyampaikan aspirasinya, menyampaikan keluh kesahnya, kekurangan dari cabur kami apa? Belum. Kita belum mengundang secara khusus cabur-cabur. Belum ada pertemuan khusus berarti ya? Mengundang secara khusus karena saya baru kemarin finalkan dengan Pak Sekda Prov. Saya bilang Pak Sekda Prov ini kalau nggak dikucurkan dana juga kita kewalahan juga. Karena di APBD murni kita nggak siapkan dan memang tidak boleh dianggarkan di APBD kabupaten kota karena itu kegiatan provinsi. Sehingga kemarin kami mendapatkan kepastian akan mendapatkan bantuan sehingga timbul lagi semangat kawan-kawan semua untuk menyelenggarakan Porprov ini. Karena kan pastinya setiap cabang olahraga itu memiliki peralatan khusus nih Pak. Karena kan mereka selama latihan tentunya menjelang Porprov tentu mereka harus menjalani latihan intens dengan peralatan yang khusus juga seperti karate, taekwondo segala macam itu memiliki peralatan. Apakah dari pemerintah sendiri ada memberikan bantuan kepada cabur-cabur itu? Kalau cabur-cabur kan menjadi tanggung jawab Pemkab pengirim. Jadi kalau Kuansing ya untuk cabur-caburnya kita siapkan. Tapi kalau yang pelalawan ya tanggung jawab pelalawan. Masing-masing kabupaten kota. Setiap kabupaten ya berarti ya. Menyiapkan masing-masing. Kecuali nanti pada saat pertandingan kan kita melengkapi fasilitas itu dari Banqiu. Dari Banqiu provinsi. Dari Banqiu provinsi. Oke. Jadi dari sebanyak 27 cabang olahraga nih Pak Sekda. Cabang olahraga apa yang mungkin dikatakan baru diusulkan untuk mengikuti Porprov ini? Tahu ada cabang olahraga baru yang diusulkan di Porprov ini? Kayak cabang olahraga kayaknya semua cabang yang biasa, kayak yang baru itu kayak ski air aja ya. Ski air itu kan belum familiar sama kita. Dan itu termasuk dalam cabur yang kita pertandingkan. Cuma kami perlu sampaikan bahwa ada 2 cabur yang kemungkinan juga nggak bisa dilaksanakan di Kuansing. Ada 2 cabur? Ada 2 cabur. Yang pertama, tapi itu pernah sudah dilakukan pengusulan untuk mengikuti ini? Cabur itu sebenarnya sudah termasuk dalam cabur yang dipertandingkan ya. Tapi karena venue-nya nggak ada, kemudian sarananya kalau dibangun pun sekarang nggak akan terkejar untuk selesai. Dan kemungkinan juga kita koordinasi dengan PB Porprov provinsi
mungkin diselenggarakan di provinsi. Cabang olahraga apa tuh? Olahraga renang dan panjat tebing. Renang dan panjat tebing. Jadi kalau misalnya tidak ada venue, apakah tidak ada solusi juga untuk mencari tempatnya lain, entah itu dari kabupaten lain bekerja sama ataupun dari pihak-pihak lain? Kalau yang memenuhi standar itu kan cuma ada di Rumbai itu. Di renang ya. Kalau panjat tebing mungkin banyak. Tapi karena sudah ada di Rumbai di kota, ya udah kita minta di kota aja, di Pekanbaru aja. Tapi kita nggak mau dibilang nanti porprov tuan rumah bersama. Tuan rumahnya tetap Kwansin. Tuan rumah tetap Kwansin. Iya, kan ada nih karena kayak Piala Dunia gitu kan, Korea, Jepang. Dibilang tuan rumah bersama. Kita nggak mau. Kita tetap panitia porprov Kwansin. Karena sesuatu hal kita minta cabur yang 2 ini dilakukan di Pekanbaru. Tapi kita nggak mau karena dilakukan di Pekanbaru itu dibilang nanti tuan rumah bersama, enggak. Tetap tuan rumahnya adalah Kwansin. Jadi respon dari cabang olahraga yang tidak mengikuti dari porprov ini, apakah bagaimana responnya dari mereka, Pak Sekda? Ya karena kita kan sudah sampaikan kepada cabornya itu. Karena kita kan nggak punya ini. Yang mungkin dikatakan tadi cabang olahraga panjat tebing sama renang itu kan salah satu cabang olahraga unggulan juga di Provinsi Riau. Kita inginlah semuanya di Kwansin. Tapi kalaupun kita bangun sekarang nggak selesai di akhir tahun. Lebih bagus. Kemarin kan udah disiapin tuh dananya untuk cabur renang itu, bangun kolam renang dan sebagainya. Tapi kan nggak mungkin karena kan spesifik bangunannya tuh. Ya kolam renang itu harus khusus bangunannya, alat-alatnya, tenaga ahlinya semua khusus. Jadi rasanya nggak mungkin selesai. Ya udah kita minta bantu ke provinsi, nanti dilaksanakan di Rumbai aja. Berarti ada peluang juga untuk dilaksanakan di Rumbai, cabang olahraga yang mungkin akan tidak mengikuti ya mungkin ya Pak Sekda ya, seperti renang tadi sama tebing panjat tebing. Yang renang tadi kemungkinan besar mungkin akan dilakukan di Rumbai juga. Rumbai sama itu ya, di Rumbai. Dari 27 cabang olahraga nih Pak Sekda, cabang olahraga mana yang dikatakan masih jauh persiapannya? Mulai dari sarana prasarananya, persiapan para atletnya itu. Semua cabur sudah kita siapkan. Sudah disiapkan. Mungkin sekitar 85% untuk sarana sudah selesai. Kecuali yang 2 tadi ya. Kecuali yang renang sama panjat tebing memang kita nggak siapkan. Dari semua prasadi venue-venue tadi itu, apakah ada venue yang dibuat baru? Apakah ada venue yang juga yang sudah lama terbengkalai diperbaiki lagi? Itu bagaimana Pak Sekda? Ada yang dibuat baru, kayak di Kebun Nopi, Dayung kan? Dayung. Kemudian ada juga yang sudah ada, terus kita rehab, kita perbaiki. Sport center itu kan kita benahi. Kemudian nanti ada gedung-gedung sekolah yang kita pakai. Mungkin selama ini gedung aulanya atau aula serbagunanya toiletnya kurang. Nanti kita akan benahi, kita tambah toilet. Kemudian matrasnya lantainya tidak bagus, nanti kita perbaiki. Kita kembali membahas tentang persiapan ini Pak Sekda. Kita tahu nih di masa pandemi COVID-19 ini masyarakat mungkin masih khawatir nih akan ada penularan lagi. Jadi di Kabupaten Kwansin sendiri untuk mewelcomekan porprov ini, bagaimana untuk penerapannya di masa pandemi ini? Selama pertandingan? Selama pertandingan ya. Ya, untuk pertandingan besok, kita kan berdoa nih supaya di akhir tahun pandemi ini berakhir lah ya. Mudah-mudahan kita sama-sama berdoa. Tapi jika memang masih dalam kondisi pandemi, tentunya kita akan berkoordinasi dengan Satgas Provinsi, ya, Satgas Kabupaten tentang upaya-upaya agar pelaksanaan penyelenggaraan porprov ini tidak menjadi kendala, terutama dalam penerapan protokol kesehatan. Ya, apakah nanti setiap atlet yang bertanding kita akan cek status vaksinnya dengan aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kita juga setiap mau bertanding kita akan laksanakan rapid antigen. Dilaksanakan rapid antigen. Kalau dia sudah vaksin. Tapi kalau dia belum vaksin tentu jadi pertimbangan kita juga untuk atlet untuk bisa bertanding. Nanti kita minta saran dari Satgas Provinsi, atau Satgas PB lah, apakah yang sudah divaksin atau yang belum divaksin syaratnya seperti apa.
Oke, berarti syarat pentingnya mengikuti vaksin juga ya Pak Sekedar. Ya wajib, kita kan semua harus wajib vaksin. Atau bisa jadi para atlet melakukan wajib vaksin booster itu bagaimana Pak Wajib, Sekedar? pokoknya kita koordinasi lah dengan Satgas Provinsi, dengan PB Provinsi. Apakah persyaratannya harus 1-2 atau dengan booster atau seperti apa? Kita sambil ini koordinasikan. Oke. Kalau misalnya ada yang atlet ataupun para ofisial yang terkena paparan positif, itu solusinya bagaimana Pak Sekedar? Kita kan sudah siapin ruang isolasi. Berarti ruang isolasi pun sudah disediakan juga. Isolasi yang sudah kita siapin lah ya. Iya. Yang kita siapin di ruang isolasi unik gedung Universitas Islam Kuansing yang gedung baru. Berarti juga melakukan kerjasama juga dengan Unik kampus, ini gedung kita, gedung Pemda. Oh, gedung Pemda. Kita alih fungsikan dulu untuk isolasi, termasuk juga isolasi atlet nantinya. Dan kita juga siapkan rumah sakit kita untuk kasus COVID yang perlu perawatan. Iya. Jadi sebanyak kurang lebih 500 atlet ya tadi Pak Sekda ya. Dari sebanyak kurang lebih 500 atlet itu, apakah Pak Sekda tahu bagaimana proses seleksi mereka mengikuti Porprov ini? Itu kita serahkan kembali ke daerah masing-masing kan. Ke daerah masing-masing. Kan ada syaratnya, syarat atlet, usia, harus seperti apa, itu kan ada. Ada. Nah itu teknis KONI lah. Teknis KONI seperti cabur masing-masing. Berarti ada teknis yang disediakan sendiri dari kabupaten sendiri ya? Ada acuannya mereka. Acuannya dari kabupaten sendiri ada. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan pembahasan kita bersama Pak Sekda. Kita sejenak tetaplah bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dialog Riau Cemerlang dengan tema pembahasan kita pada sore hari ini, Kuansing siap menggelar Porprov Riau tahun 2022. Tadi terkait persiapan, sudah sedikit banyaknya sudah dijelaskan bersama Pak Sekda kita. Namun ada yang perlu kita bahas juga terkait dari Porprov ini. Terkadang di setiap event memiliki ikon tersendiri. Nah, lantas dari Kabupaten Kuantan Sengingi sendiri, ikon dari Porprov sebagai tuan rumah Porprov Riau 2022 ini seperti apa ikonnya gitu? Silakan Pak Sekda. Kemarin saya sudah koordinasi dengan Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan dan Ketua KONI ya berkait dengan maskot ya. Dan kita sudah tetapkan berdasarkan hasil sayembara bahwa maskot Porprov kita adalah ikan singongai. Ikan singongai. Jadi ini sejenis ikan purba di Kuantan Sengingi. Ya kalau kita bisa samakan lah. Bentuknya itu sama dengan ikan seperti ikan baung ya. Seperti ikan baung tapi dia belang-belang. Belang-belang. Kalau baung kan polos saja abu-abu atau hitam kan. Kalau singongai itu yang tadi. Atau memiliki makna tersendiri nggak Pak Kepsa dari ikan singongai ini dijadikan ikon? Nah, karena dia ikan ya khas dari daerah ya. Khas dan ikan purbakala juga, ikan langka. Oke, berarti dari ikan singongai ini sudah dibakukan sebagai ikon dari Porprov. Sudah kita tetapkan, tapi kita belum launching. Nanti kita akan launching ketika kita secara khusus membuka sekretariat Porprov kita di Jalan Utama. Oke, baik. Ini ada yang lebih menarik juga di Pak Sekda. Dari Porprov Kuansing sendiri memiliki moto sukses administrasi, sukses pelaksanaan, sukses prestasi, dan sukses ekonomi kerakyatan. Ini moto ini bisa dibantu dijelaskan Pak Sekda? Ya, sukses administrasi itu kan jelas kita berharap seluruh kegiatan Porprov itu teradministrasikan dengan baik. Ya, kemudian penyelenggaraannya harus sesuai dengan aturan. Kemudian prestasi juga harus sukses. Jangan nanti kita tuan rumah malah nggak dapat prestasi. Dan yang paling penting adalah bahwa kita dengan Porprov juga ikut mensukseskan pemulihan ekonomi nasional ya, dengan ekonomi kerakyatan. Jadi kita nanti akan berupaya untuk
pengrajin atau UMKM kita untuk menciptakan souvenir-souvenir bagi tamu-tamu kita yang datang ke Kuansing nanti. Iya. Oke. Kemudian ada sukses ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan. Ini pasti ada denyut yang dilakukan sendiri dari Prof di Pasikda. Entah itu seperti masyarakat akan membantu untuk Porprov ini seperti UMKM, entah itu ada dilakukannya kerjasama dengan masyarakat, itu bagaimana Pak Sikda? Kita kan hanya ini memotivasi UMKM yang sudah ada, yang sudah dibina oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya, UMKM, supaya mereka bisa membuat produk yang nantinya bisa dinikmati oleh para pengunjung ketika Porprov itu dilaksanakan. Saya contohkan mungkin kayak UMKM batik Kuansing, ya kan? Batik Kuansing. Ya, batik Kuansing itu kan nanti bisa menjadi souvenir bagi pengunjung untuk dibawa pulang, sehingga nanti batik Kuansing ini akan semakin dikenal. Kemudian bisa juga yang lain nantinya, souvenir yang lain seperti boneka Singongai. Boneka Singongai. Ya. Berarti ada andil dari masyarakat juga, dan juga membantu mendenyutkan UMKM dari Kabupaten Kuantan Sengingi sendiri ya Pak Sikda. Berarti memang sangat beruntung sekali Kabupaten Kuantan Sengingi menjadi tuan rumah di Porprov tahun 2022 ini. Kita lanjut Pak Sekda terkait persiapan dari Porprov Riau di Kabupaten Kuantan Sengingi sendiri. Saya ada membaca materi bahwasanya kondisi venue ini, jumlah maksud saya ada beberapa venue yang belum masuk APBD tahun 2021, baik itu perencanaan maupun pelaksanaannya. Itu penjelasannya bagaimana, informasi detail bagaimana Pak Sekda? 2021. Ya. Ya, tadi ada beberapa kayak tadi renang kan. Renang kan kita masukkan. Karena memang membuat kolam renang itu nggak selesai dalam 1 tahun. Karena apalagi itu harus perusahaan yang khusus, spesifikasinya seperti apa gitu. Dan kita memang menggunakan fasilitas yang ada aja. Menggunakan fasilitas yang ada saja. Oke. Dan juga untuk mengefisienkan waktu juga ya Pak? Iya. Oke. Kemudian dari kondisi venue ini juga seperti tadi sudah sempat dijelaskan juga terkait pemanfaatan aula SMA dan SMK yang ada di Kabupaten Kuantan Sengingi. Ya. Itu ada melakukan proses izinkah atau bagaimana? Ya, kita nanti akan berkoordinasi. Kemarin kan baru sepakat untuk diskusi baru dengan kepala sekolah, ya kan? Karena SMU dan SMK itu bagian dari tanggung jawab provinsi. Nanti kita akan mendiskusikan kembali atau izin kembali kepada gubernur ya, melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga untuk penggunaan fasilitas tersebut. Oke. Berarti kalau untuk persiapan kondisi venue ini belum bisa dikatakan 100% ya? Belum, baru 80% lah. 80%. Kemudian ada beberapa GOR milik desa nih Pak Sekda, dan juga kecamatan perlu perbaikan dan perlu dibicarakan lebih jauh lagi. Ini kondisi seperti apa nih Pak Sekda? Ada beberapa GOR yang perlu diperbaiki. Kalau dia merupakan aset pemerintah daerah Kuansing, tentu bisa menggunakan dana APBD. Tapi kalau dia atau dana CSR. Tapi kalau dia merupakan aset provinsi, nanti kita koordinasikan dengan provinsi kayak SMU tadi. Dia kan aset provinsi. Jadi untuk merehab, membangun kembali, tentu dengan izin provinsi dan dananya kita koordinasikan dengan provinsi nanti. Oke. Kemudian ada juga nih Pak Sekda, venue dengan sistem pinjam atau kontrak belum teranggarkan dan perlu evaluasi lebih lanjut lagi. Ini ada poin kelima juga nih Pak Sekda terkait pinjam atau kontrak ini, bagaimana Pak Sekda? Saya tidak itu kan catatan aja ya. Saya tidak menganjurkan untuk kontrak karena kami minta partisipasi dari masyarakat. Partisipasi dari masyarakat ya. Misalnya gedung untuk hall badminton lah. Yang di kecamatan itu kan banyak tuh lapangan badminton yang bisa kita pinjam ataupun yang bisa kita manfaatkan. Mungkin kita dari Pemkab akan melengkapi saja syarat sarana yang belum ada di situ. Misalnya toiletnya. Oke, berarti sebagai catatan ya berarti ya Pak Sekda.
Kalau sewa nggak mungkin, saya juga nggak setuju disewa. Nggak setuju ya? Oke, Porprov mau dilaksanakan, kemudian ada beberapa venue yang mungkin perlu dipersiapkan juga atau dimatangkan juga. Setelah Porprov ataupun sebelum Porprov ini, Pak Sekda, apakah di Kuansing sudah memiliki komplek khusus olahraga? Kita punya sport center. Punya sport Cuma, center. ya mungkin tidak semuanya bisa di situ ya. Paling bisa sepak bola, atletik, dan beberapa cabur yang tidak memerlukan lapangan yang luas. Dia terpisah-pisah dia. Terpisah-pisah. Berarti memang sudah ada disediakan. Ada, kita punya stadion juga. Ada stadion. Itu kurang lebih untuk berapa cabang olahraga tuh, Pak Sekda? Kalau di stadion ada atletik di situ juga kan? Atletik situ juga. Oh, oke. Mengenai persiapan tadi, kita lanjutkan tentang persiapan. Pasti ada konsep tersendiri nih, Pak Sekda, yang akan dilakukan pada saat pembukaan. Apakah sudah ada konsep ataupun tema yang akan diberikan di Porprov sendiri ini? Konsepnya saya kemarin sudah komunikasi dengan calon yang maksudnya panitia, kepala bidang yang menyelenggarakan itu, yang menyiapkan tarian-tarian dan sebagainya. Memang mereka baru menyusun konsepnya seperti apa. Tapi saya rasa pastilah yang berciri khas kan Kuantan Singingi ya kan. Insya Allah nanti kita akan ekspos setelah persiapan ini cukup matang. Nanti kita akan ekspos kepada media, kepada masyarakat seperti apa nanti prosesi pembukaannya. Prosesi pembukaannya, tentu dengan sentuhan kesenian juga. Seni yang tradisi yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Saya minta ada yang menampilkan kekhususan dari Kuansing. Itu biasanya tuh pas kita dilakukan secara massal itu pas kita. Pasti secara massal. Ya? Berarti tidak hanya para atlet dan para ofisial saja yang dilakukan tes kesehatan. Berarti itu para yang akan melakukan opening sendiri akan dilakukan juga itu. Semuanya berarti semua lini juga. Semua yang terlibat dalam penyelenggaraan Porprov. Jadi Pak Sekda, kalau misalnya ada masyarakat pada saat pelaksanaan Porprov sendiri, tentu masyarakat ingin menyaksikan bersama-sama ini Pak Sekda, pertandingan Porprov sendiri. Apakah pada saat Porprov itu sendiri di-welcome-kan masyarakat untuk menonton di lokasi? Silakan datang, gratis kan? Gratis. Cuma nanti kita batasi. Oke, dibatasi. Dibatasi dari segi apa nih? Penonton nanti kita atur, jangan berkerumun. Kalau kita masih dalam pandemi, kan kita antisipasi juga. Jangan kita menyelenggarakan Porprov nanti malah kasus kita meningkat ya. Pokoknya kita koordinasikan dengan Satgas lah nanti. Dikondisikan dengan Satgas. Ya, Satgas. Berarti tentu ada prosedur yang dilakukan juga untuk penonton ya, Mas Sekda ya. Dari persiapan yang dilakukan ini Pak Sekda, tentu kan ini masih cukup panjang juga lah waktunya menjelang akhir tahun. Masih ada 8 bulan. 8 bulan lagi. Ada kurang lebih berapa kali pertemuan lagi nih Pak Sekda untuk mematangkan persiapan? Saya nggak hitung-hitung berapa kali. Setiap saya ingin ketemu, saya panggil aja. Ketemu di ruangan saya pun bisa. Bisa. Kan, situasional aja. Situasional. Yang penting, kita ingin Porprov itu kita siapkan dengan maksimal. Oke. Dengan maksimal ya? Ya. Kalau misalnya ada setiap cabur ini atau setiap daerah yang mewakili ingin melakukan, pastinya akan melakukan survei nih Pak Sekda. Pasti dari setiap cabang olahraga yang melakukan survei ke tuan rumah sendiri, ke Kuansing sendiri, pasti memberikan memberikan poin-poin penting nih untuk persiapan. Apakah itu ada dilakukan, diterima? Kita sudah menerima beberapa kontingen KONI ya, dari Bungkalis, dari Kampar dan sebagainya, untuk melaksanakan survei atau melihat kondisi-kondisi venue yang akan menyelenggarakan pertandingan. Dan respon mereka alhamdulillah ya sangat bagus, sangat baik ya. Tinggal kita kan bagaimana memaksimalkan persiapan saja. Dan saya berharap dukungan dari seluruh masyarakat Kuansing ya, terutama Kuansing, tentunya masyarakat Riau, agar pesta olahraga kita ini bisa dilaksanakan dengan baik. Bisa dilaksanakan dengan baik. Pasti setiap cabang olahraga yang akan melakukan survei itu Pak Sekda pasti menyampaikan pesan atau menyampaikan aspirasi dia. Oh ini mungkin bisa ditambah, oh ini bisa dilebihkan lagi, oh ini bisa dimatangkan lagi. Itu pasti ada. Kita terbuka.
Terbuka ya Pak Sekda. Terbuka, menerima masukan Kritikan, dari semuanya. Ya silahkan nanti misalnya, oh ini yang harus dibenahi Pak Sekda, ya kita akan benahi semampu kita. Dan ini kan membawa marwah Kuansing nih. Ya, tuan rumah, bagaimana Kuansing bisa melaksanakan yang sudah diembankan kepada kami. Mudah-mudahan lah, saya yakin seluruh masyarakat Kuansing mendukung terlaksananya kegiatan ini dengan baik. Sangat-sangat mendukung. Ya. Kalau misalnya sudah dilaksanakan di Pak Sekda, Porprov ini, kemudian sudah ada atlet-atlet yang mendulang prestasi, tentu ada bonus yang diberikan ataupun hadiah yang diberikan kepada para atlet. Itu sudah disediakan, sudah direncanakan atau bagaimana Pak Sekda? Bapak Bupati kami ya, Pak PLT Bupati, Pak Haji Suwardiman Ambi itu sudah menyampaikan kepada seluruh panitia Porprov Kuantan Singingi ya, bakal memberikan hadiah atau bonus atau apa bagi atlet-atlet kita yang berprestasi. Ya, mudah-mudahan kami selaku panitia bisa menyelenggarakan itu. Dan beliau juga berpesan kepada seluruh atlet bahwa berikan yang terbaik untuk Kuantan Singingi. Dan tentunya kami juga akan memperhatikan seluruh atlet kita di Kuantan Singingi. Ya, beliau Pak Bupati sangat konsen, ya, sangat peduli terhadap prestasi atlet. Saya kemarin lama berdiskusi dengan beliau. Mudah-mudahan kepedulian Bapak Bupati ini bisa memotivasi seluruh atlet kami ya, terutama Kuansing untuk bisa menyelenggarakan sukses prestasi. Apakah sudah ada gambaran dari anggaran untuk bonus itu, Pak Sekda? Ya kita akan gambaran sih belum ya, karena memang kita akan melihat totalnya. Kalau misalnya medali emas berapa anggarannya totalnya, sampai perak pun berapa, sudah ada gambaran? Belum. Kita masih dalam tahap penjajakan. Kita juga harus ada pembanding lah, kabupaten kota lainnya seperti apa, dan kita sesuaikan juga dengan kemampuan daerah. Bupati kita kan juga ingin memberikan yang terbaik bagi atlet-atlet Kuantan Singingi. Oke. Kalau misalnya ada suatu kendala nih Pak Sekda, pasti menjelang hari H itu pasti ada kendala-kendala, ada problem-problem yang diterima nanti. Lantas kebijakan yang diterima nanti seperti apa kalau misalnya ada kendala? Kendala itu pasti ada ya, pastilah. Karena kami juga baru pertama nih jadi baru pertama ya. Tapi saya yakin dengan kebersamaan ya, dengan prinsip kerjasama, ya, sesuatu masalah itu pasti ada solusinya. Dan saya selaku sekretaris daerah yang sudah ditugaskan oleh Bapak Bupati, Pak Haji Suwardiman Ambi ya, saya yakin saya akan memberikan yang terbaik untuk Kuantan Singingi. Tetap memberikan yang terbaik. Ya. Selain dari support dari pemerintah nih Pak Sekda, apakah ada support dari swasta ataupun support dari perusahaan yang membantu untuk Porprov ini? Ya, nanti kita akan mengundang seluruh perusahaan yang berada di Kuantan Singingi. Kita minta mereka turut juga mendukung suksesnya terlaksananya Porprov di Kuantan Singingi. Berarti dari selain dari pemerintah, dari perusahaan pun, dari swasta pun? Ya, swasta kita minta mereka turut andil. Turut andil. Seperti apa, nanti kita akan diskusikan. Oke, baik. Saya ada membaca suatu artikel nih Pak Sekda, bahwasanya pemerintah Provinsi Riau menggelar pertemuan dengan pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pertemuan membahas terkait persiapan Porprov Riau ke-10 tahun 2022 di Kabupaten Kuantan Singingi. Saat pertemuan ini, apa saja yang dilakukan pembahasannya? Kemarin tuh pertemuannya. Kemarin saya inisiasi dengan Pak Sekda Prov. Itu dihadiri siapa saja itu Pak Sekda? Sekda saya sendiri dengan Pak Sekda Prov, kemudian dengan Bapeda, Disdik, dan seluruh BPKAD juga ya, terkait dengan pelaksanaan Porprov. Dan alhamdulillah kemarin kita sepakati yang tadi, yang bantuan keuangan itu sudah akan kita kucurkan itu. Oh, oke. Berarti ada dilakukan pembahasan bersama. Ya, karena kan selama kemarin saya masuk Kuansing, saya panggil Porprov, mereka mengatakan kan belum ada kejelasan tentang bantuan keuangan tersebut. Saya inisiasi aja, saya hubungi Pak Sekda Prov, gimana nih Pak Sekda? Ya, akhirnya kami bertemu, kita diskusikan, alhamdulillah kita ada jalan keluar.
Dan kita sedang proses, mudah-mudahan bulan depan sudah bisa dimanfaatkan dananya. Bulan depan sudah bisa dimanfaatkan. Itu dari pemerintah. Kalau dari KONI Kabupaten sendiri, komunikasinya bagaimana Pak Sekda kerjasamanya? Ya KONI kan dia punya dana sendiri ya. Persiapannya dengan, kalau KONI kan persiapannya dengan cabur-cabur. Tentang atlet, tentang sarana dan sebagainya. Ya, dan kita tetap mendukung, dan kita sudah berikan hibah kepada mereka, hibah dana ya. Untuk KONI Kuansing untuk menyelenggarakan persiapan atlet itu. Ya, berarti ada pembahasan khusus lah dilakukan ya Pak? Sudah, tinggal kita maksimalkan aja lagi. Oke, baik. Dari 27 cabang olahraga nih Pak Sekda yang dilakukan, tentu dilakukan rapat yang lebih mendalam, yang lebih khusus juga untuk menentukan cabang olahraga ini. Apakah dari 27 cabang olahraga ini ada cabang olahraga yang tradisional Pak Sekda? Tradisional kayaknya belum deh ya. Belum ada. Tapi biasanya mirip-mirip itu ada kan. Biasanya mungkin bagi daerah yang memiliki cabang, bukan cabang, mungkin yang memiliki permainan daerah tersendiri yang bisa dijadikan cabang olahraga, dimainkan, salah satu memperkenalkan lokalitasnya. Jadi ke Kuansing sendiri ada. Kita kan pacu jalur aja. Pacu jalur ya. Jalur, tapi kan sudah ada di POTSI, olahraga dayung. Saya rasa itu mewakili lah ya. Jadi dayung nanti juga ikut juga nih Pak Sekda? Ya, kita dayung itu pusatnya di Kuansing. Di Kuansing. Di Kebun Nopi itu. Cabur dayung provinsi itu adanya di kantornya nanti akan kita bangun di Kuansing. Oke. Berarti salah satu olahraga yang lokal juga ya Pak Sekda? Ya, karena kita nanti sebelum Porprov kita juga akan mudah-mudahan lah. Ya, kita berdoa kondisi pandemi ini akan membaik dan kita akan selenggarakan pacu jalur di bulan Agustus. Jadi semacam pemanasan lah, persiapan. Gongnya lah mungkin, gong dari Porprov sendiri. Mudah-mudahan kita minta dukungan seluruh warga masyarakat agar mendukung pemerintah daerah untuk bisa menyelenggarakan pacu jalur. Jadi Bupati berpesan, tadi juga berpesan kepada kami, tolong sampaikan nanti kepada seluruh masyarakat agar mendukung kegiatan pacu jalur, karena sudah hampir 2 tahun kita nggak ada pacu jalur. Sudah karena pandemi COVID-19 ya? Ya, 19-20. Ya, 2020-21. 2021 kan nggak ada kita pacu jalur karena pandemi. Jadi 2022 kita ingin selenggarakan pacu jalur dengan syarat cakupan vaksinnya 80% lah. 80%. Jadi sekarang Kuansing vaksinnya sudah di peringkat 4 di Riau. Dan masyarakat sudah antusias untuk divaksin. Saya rasa ini menjadi syarat juga untuk menyelenggarakan pacu jalur. Oke, berarti pacu jalur juga didenyutkan juga menjelang Porprov ya. Menjadi event wisata ya. Event wisata tingkat nasional maupun tingkat provinsi. Tingkat daerah juga. Kita sudah mulai masuk ke akhir acara nih Pak Sekda. Mungkin dari tema kita ini tentunya tentang persiapan. Menurut Pak Sekda sendiri, apakah ada persiapan yang lebih krusial, yang lebih penting dalam Porprov ini? Persiapan khusus itu sebenarnya kita nggak memandang atau memilah secara khusus. Kita memandangnya kolektif ya, bahwa semuanya harus kita siapkan dengan maksimal, mulai dari persiapan atlet, sarana dan sebagainya. Terutama keuangannya ya kan. Keuangan kita harus menjadi perhatian kita bersama. Oke, berarti dari kita ulang lagi dari tadi Pak Sekda sempat mengatakan di awal pembiayaan kurang lebih 15 miliar. 15 miliar pembiayaan, tapi itu hanya untuk mempersiapkan dari segi acara ya berarti penyelenggaraan. Ya. Berbeda dengan dari bonus yang akan diberikan dengan peralatan segala macam itu di luar itulah berarti ya. Di luar itu. Berarti kalau dikatakan persiapan dari anggaran sendiri itu bisa melebihi 15 miliar juga ya Pak Sekda ya? Ya pasti. Kan kayak bangunan itu udah kita siapkan 2 tahun yang lalu. Itu kan biaya penyelenggaraan. Biaya penyelenggaraan itu kan mulai dari kesehatannya, kemudian protokolernya untuk sesi acara dan sebagainya. Oke, baik. Sebanyak 27 cabang olahraga yang akan diikut sertakan di Porprov Riau Kabupaten Kuantan Singgi tahun 2022. Kita sudah memasuki segmen akhir nih Pak Sekda. Mungkin Pak Sekda bisa memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang Pak Sekda jelaskan tadi. Silakan Pak Sekda. Saya mungkin bisa simpulkan bahwa Pemkab Kuantan Singgi saat ini ya
sudah mulai mempersiapkan seluruh persiapan lah untuk menunjang terselenggaranya Pekan Olahraga Provinsi ke-10 di Kuantan Singingi. Dan kita mohon dukungan kepada seluruh masyarakat untuk bisa mendukung PB Porprov supaya kedepannya nanti dalam pelaksanaan kita tidak menemukan kendala yang berarti. Dan saya juga sampaikan bahwa Bupati Kuantan Singingi Haji Suhardiman Ambi berkomitmen dan sangat peduli agar Porprov ini bisa diselenggarakan di Kuantan Singingi, karena bagaimanapun dengan terselenggaranya Porprov dengan baik, saya yakin ekonomi kerakyatan juga akan membaik. Dan ini salah satu peluang bagi kita untuk memulihkan ekonomi nasional. Baik, berarti untuk memberikan peluang juga untuk di segi ekonomi juga ya, maksudnya ya. Oke, baik. Dari pembahasan kita ini terkait Kuantan Singingi siap menggelar Porprov Riau tahun 2022 memang sudah dilakukan perencanaan dari awal hingga saat ini. Tentunya perencanaan itu masih akan terus dimatangkan dan kemungkinan akan dilakukan di bulan November ya Pak Sekda ya. Oke, mudah-mudahan dari pelaksanaan ataupun penyelenggaraan Porprov ini bisa berjalan dengan lancar di Kabupaten Kuantan Singingi. Porprov Kabupaten Kuantan Singingi dengan moto sukses administrasi, sukses pelaksanaan, sukses prestasi dan sukses ekonomi kerakyatan. Baik, terima kasih Pak Sekda sudah hadir di studio kita. Kami ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di studio 2 TVRI Riau. Mudah-mudahan Pak Sekda dan juga tim selama melakukan persiapan tetap dalam keadaan sehat. Amin. Ya, baik. Sekian pemirsa, TVRI selalu tetap mengingatkan kepada Anda untuk tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 seperti menggunakan masker, menjaga jarak dan juga mencuci tangan pakai sabun, dan juga mengikuti anjuran dari pemerintah yaitu vaksinasi COVID-19. Salam olahraga, saya Berlian Nofrendi.